Baik pemirsa, bersama Presstalk.tv, wadah orang media dan orang ditulis media bicara dalam Presstalk.tv. Berikut ini kita akan mencoba bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dari daerah Palu yang kebetulan sedang ada di Jakarta. Partai Demokrat pada 21-23 Mei ini akan menyelenggarakan kongres keduanya dan menarik sosok-sosok muda tampil sebagai calon ketua umumnya, antara lain Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Marzuki Ali yang saat ini juga menjadi ketua DPR. Berikut ini kita jumpai Bung Yos dari DPC Palu. Selamat siang, Bung Yos. Siang, Mas Iwan. Iwan dari Presstalk.tv. Kita ingin bincang-bincang nih tentang. Udah lama saya kenal. Baik, kita ingin bincang-bincang tentang Demokrat nih ceritanya. Silakan, Mas. Baik, Bung Yos bersama Presstalk.tv. Kita ingin tahu nih kehadirannya ke Jakarta dalam rangka apa nih? Kebetulan saya ke Jakarta ini dalam rangka ke kantor KPK. Saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat yang mendapat rekomendasi dari PP untuk menjadi DPP Demokrat. DPP Demokrat untuk dicalonkan pada Pilkada Kota Palu. Saya sebagai calon wakil wali kota. Wakil wali kota. Kemarin saya ke Jakarta ini menyampaikan laporan kekayaan kepada KPK. Oh, udah lancar ya? Artinya sudah dilaporkan. Iya. Iya, berkait ke rencana Kongres Partai Demokrat akhir Mei ini ya. Iya. Bagaimana DPC melihat kenyataan yang ada nih? Ya, memang menjelang kongres, semakin dekat kongres ini suasana semakin memanas. Ini terkait dengan begitu banyaknya isu-isu negatif ataupun hal-hal yang sifatnya penekanan khususnya kepada kami DPC ini dari baik itu oleh tim-tim masing-masing kandidat yang ada. Ini yang kami rasakan selama ini. Bentuk penekanan itu seperti apa? Bentuk penekanannya kami hampir setiap saat menerima SMS yang mengatasnamakan tim. Ini hal yang saya kira hal yang kurang baik saya kira, tapi inilah yang pada akhirnya kami DPC Kota Palu melakukan koordinasi dengan teman-teman DPC Indonesia untuk kita mencoba ini menjadikan sebuah hal yang perlu dikritisi, khususnya kami DPC mengkritisi kepada teman-teman tim yang tergabung dalam tim kandidat yang ada. Jadi dalam arti kami berharap pelaksanaan kongres Partai kedua di Bandung ini bisa berjalan lebih kondusif. Artinya kami DPC diberi kesempatan untuk memilih siapa calon ketua umum kami yang menurut kami DPC ini yang betul-betul layak dan mampu untuk mengantar Partai Demokrat menang kembali pada pemilu legislatif 2014. Artinya untuk menang perlu figur gitu ya? Perlu figur. Anda yakin nggak sih soal isu Bung Ibas itu katanya sudah mendapat petunjuk SBY untuk mendukung seseorang kandidat? Saya pikir itu hal yang terlalu berlebihan saya kira kalau ada klaim bahwa itu adalah merupakan suara atau dikatakan bahwa itu keberpihakan Pak SBY kepada salah satu calon. Itu saya kira kami sangat yakin Pak SBY adalah seorang Demokrat sejati dan tidak melakukan itu. Tapi darah kandungnya sendiri itu Ibas sendiri adalah merupakan seorang politisi, seorang tokoh politik, tentu mempunyai juga hak pilih dan berkaitan dengan hak pilih ini saya yakin juga saya yakin Ibas ini tentu dia memilih hak politik yang ada pada ini murni cara berpolitik. Dengan kata lain begitu. Cara berpolitik. Oke. Dan terkait itu saya yakin betul Pak SBY akan memberikan contoh yang baik kepada kami di daerah, kader-kader Partai Demokrat di daerah, bahwa Partai Demokrat betul partai yang menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Dan kawan-kawan di daerah tidak terpancing dengan. Kami sangat tidak terpengaruh dengan isu-isu negatif seperti itu. Oke, kalau demikian apa kriteria yang diharapkan teman-teman di daerah, khususnya para DPC? Sosok kriteria ketua umum yang diharapkan? Kalau kami sih sangat berharap yang menjadi ketua umum pada kongres kedua nanti di Bandung ini adalah figur yang betul-betul bisa mencerminkan karakter Partai Demokrat sendiri. Karakternya seperti apa? Kita tahu bahwa karakter atau fatsun Partai Demokrat jelas bahwa
yang seperti selama ini disampaikan partai politik, Partai Demokrat itu partai menganut politik bersih, politik Bersih ya. bersih, Lain. cerdas dan santun. Bersih, cerdas, dan santun. Di antara 3 kandidat ini kelihatan ada ya. Ketiga konsep politik yang dimiliki yang tergambar dari masing-masing calon, kan saya kira masing-masing calon ini memiliki karakter itu. Tapi perlu kami garis bawah di sini bahwa karakter dari 3 karakter politik bersih, sehat maupun santun itu dari calon yang ada memang sama-sama memiliki, tetapi yang komplit hanya ada. Kalau ini saya harus katakan bahwa ini pilihan kami. Kami sebagai ketua Partai Kota Palu bersama teman-teman jajaran pengurus DPC ini yang kami sering mendiskusikan di kantor DPC bahwa sosok pemimpin atau sosok calon ketua umum, saya kira yang sangat tepat kalau kami melihat ini yang menggambar, yang kami katakan tadi menggambarkan karakter Partai Demokrat ada pada Mas Anas. Bung Anas Urbaningrum. Semua tentu harus mengakui dan semua bisa melihat bagaimana Mas Anas selama ini tampil memimpin pada dalam bidang politik beliau sering tampil dengan karakter itu. Bagaimana dengan kekuatan politik uang? Ya, DPC mengantisipasinya. itu saya kira dalam politik hal demikian ini sangat susah untuk terhindarkan. Pastilah hal demikian itu godaan-godaan seperti itu ada, tetapi saya yang sangat yakin teman-teman DPC akan melihat bahwa ke depan, melihat bahwa kepentingan 2014 jauh lebih penting dari segalanya. Daripada uang, daripada uang. Berapa sih nilai uang? Bahkan mungkin ada isu ya, ya, 3 miliar untuk satu DPC. Kami DPC membangun Partai Demokrat ini dari nol. Dan akhirnya pada saat ini kami, termasuk saya, saat ini bisa menjadi pimpinan di DPRD Kota Palu ini berkat kerja keras semua. Dari PP sampai ke daerah. Tentu hal yang kami sudah raih ini tentu kami berharap ini bisa lebih baik lagi ke depan. Bukan hanya, pada uang yang instan. Yang instan, yang kepentingan sesaat itu. Baik. Kami berharap 2014 Partai Demokrat bisa menang lagi. Bisa menang dengan mempertahankan faksun tadi. Faksun itu. Iya, baik. Pemirsa, jika memang demikian seorang kader dari Palu bicara begini, bukan lagi melihat kepada instan uang atau politikal uang di muka, tapi lebih kepada visi atau faksun partai. Dan ini memberi harapan baik bagi publik kita dalam perpolitikan bagi demokrasi kita ke depan. Sampai jumpa pada wawancara kita dengan sosok berikutnya. Terima kasih.